Kehidupan dalam dunia game horor virtual selalu dipenuhi dengan risiko yang tak terduga dan aturan yang sangat ketat. Bagi seorang gadis muda yang memiliki sifat penakut, memiliki kekasih seorang pemain game horor nomor 1 di papan peringkat adalah sebuah kebanggaan sekaligus beban tersendiri. Pacarnya, Shen Jing, yang juga dikenal sebagai Shen Yi, merupakan sosok legendaris yang sangat ditakuti baik oleh para pemain manusia maupun oleh entitas hantu di seluruh penjuru game. Setiap kali Shen Jing memasuki permainan, ia selalu menaklukkan Dung Eon tingkat tinggi berpangkat SSS dengan kecepatan luar biasa. Bahkan para bos monster yang paling mengerikan sekalipun akan gemetar dan menghunus pedang mereka saat melihat kedatangan Shen Jing. Karena sifat sang gadis yang sangat mudah terkejut dan ketakutan, Shen Jing pernah melarangnya dengan keras untuk menyentuh atau mendekati arena Dungeon horor yang berbahaya. Namun, di balik pengetahuan pacarnya, sang gadis menyimpan sebuah rahasia besar. Secara diam-diam, ia mendaftarkan dirinya ke dalam game horor bukan sebagai seorang pemain yang berjuang bertahan hidup, melainkan bekerja sebagai pekerja paruh waktu yang memerankan karakter NPC hantu. Rencana awalnya sangat sederhana dan aman. Ia hanya bekerja di area Kuot, Desa Pemula Kuot, sebuah zona tingkat rendah yang ditujukan untuk para pemain baru. Di Desa Pemula, tugas harian sang gadis sangat ringan, yaitu berpura-pura menjadi hantu kecil yang muncul di momen-momen tertentu untuk memberikan kejutan ringan kepada para pemain baru. Karena Shen Jing selalu berada di Dungeon peringkat atas SSS sedangkan ia berada di Desa Pemula, secara logika mereka berdua tidak akan pernah mungkin bertemu secara tidak sengaja di dalam permainan. Akan tetapi, sebuah kekacauan sistemik terjadi tanpa diduga. Pada suatu hari, sistem penjara hantu mengalami kekurangan personal monster secara mendadak di area Dungeon peringkat SSS. Tanpa persetujuan terlebih dahulu, sistem secara otomatis menarik sang gadis dari Desa Pemula dan memindahkannya ke dalam Dungeon peringkat SSS untuk melengkapi jumlah personel yang kurang. Begitu mendarat di tanah Dungeon tingkat tinggi tersebut, sang gadis langsung disambut oleh atmosfer yang sangat mencekam dan mengerikan. Kaki kecilnya secara tidak sengaja menginjak tumpukan tulang belulang kering hingga terdengar suara patahan yang keras. Untuk menutupi rasa takutnya yang membumbung tinggi, ia mencoba mencairkan suasana dengan melontarkan lelucon lucu mengenai sosok Kuot, istri SS Kuot, yang mungkin menghuni tempat tersebut. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menunjukkan sikap layaknya seorang hantu profesional yang berani dan kualifikasi tinggi. Namun, kenyataan pahit segera menghantamnya. Ia tersesat sepenuhnya di dalam denah Dungeon yang sangat rumit ini. Alih-alih berhasil menakut-nakuti para pemain, kecerobohan dan rasa bingungnya justru membuat dirinya sendiri ketakutan setengah mati. Kejanggalan perilaku hantu kecil ini seketika memicu gelombang komentar riuh di ruang obrolan langsung para penonton. Banyak penonton yang tertawa mengejek, menyebutnya sebagai monster yang sangat bodoh, karena bisa tersesat di dalam rumahnya sendiri. Para penonton berpendapat bahwa jika hantu kecil yang menyedihkan ini bertemu dengan pemain tingkat atas, ia tidak akan sanggup bertahan hidup bahkan hanya untuk 1 detik saja. Selama hampir 20 menit, sang gadis berjalan berputar-putar di dalam lorong-lorong gelap tanpa menemukan satupun pemain manusia. Sebagai gantinya, ia justru menyaksikan pemandangan mengerikan berupa 3 bos monster lokal yang telah tewas tergeletak dalam kondisi hancur. Lorong-lorong bangunan tampak hancur berantakan akibat tebasan pedang yang dahsyat, dan sebuah gerbang besi raksasa yang dulunya terkunci kini telah jebol dengan tulisan bahwa jalan telah dibuka. Sang gadis menyumpahi desain peta yang sangat tidak masuk akal tersebut. Saat ia sedang menatap kosong ke arah koridor yang hancur, terdengar suara langkah kaki yang sangat ringan dan stabil dari arah belakangnya. Langkah kaki itu begitu tenang, hampir tidak menimbulkan suara saat menginjak kerikil di lantai, menandakan bahwa orang yang melangkah adalah seorang veteran yang sudah sangat terbiasa menjelajahi tempat berbahaya ini. Secara refleks,
sang gadis mengambil posisi bergaya hantu profesional dengan kuku-kuku terentang demi menjalankan tugasnya. Namun, saat tubuhnya berbalik, ia seketika terdiam kaku di tempatnya. Sosok yang berdiri di hadapannya juga berhenti melangkah. Suasana hening mencekam terjadi selama 3 detik. Di balik topeng hantu yang dikenakan orang tersebut, sang gadis mengenali aura dan postur tubuh yang sangat familiar. Detik berikutnya, sang gadis tersandung dan berlari kencang mendekati sosok tersebut yang ternyata adalah Shen Jing, pacarnya sendiri. Sang gadis berpura-pura menjadi hantu kecil yang manja, menawarkan bantuan untuk membunuh pemain lain demi menyenangkan pacarnya. Meskipun Shen Jing memiliki reputasi yang sangat dingin dan tidak ragu menghancurkan bos monster tingkat tinggi, keahliannya sebagai pemain nomor 1 memang tidak dapat dibantah. Banyak pemain lain yang rela mengeluarkan banyak uang demi meminta bantuan Shen Jing untuk membersihkan Dung Eon tingkat sulit. Bagi sang gadis, mengingat kejadian masa lalu ketika ia dihukum cukup lama oleh Shen Jing karena membuatnya marah, rasa panik kini melingkupi pikirannya. Ia sangat takut jika Shen Jing mengetahui bahwa selama ini ia diam-diam menyelinap keluar untuk bekerja sebagai NPC hantu. Untuk menghindari perhatian Shen Jing yang sedang fokus menyelesaikan misi di area utama, sang gadis memutuskan untuk berpindah ke sudut lain dari Dung Eon. Di sana, ia bertemu dengan rekan NPC lainnya, sebuah boneka kecil bernama Ah Yao. Ah Yao adalah boneka yang hanya memiliki keahlian mengubah bentuk rambutnya. Keduanya sama-sama merasa tertekan dan ketakutan berada di Dung Eon tingkat tinggi ini, merindukan kedamaian desa pemula yang sederhana. Mereka berusaha menyelinap ke sudut-sudut lapangan demi menargetkan pemain lemah agar bisa menyelesaikan kuota pekerjaan tanpa menarik perhatian para pemain teratas. Namun, takdir buruk kembali menimpa mereka ketika mereka berhadapan dengan seorang pemain manusia yang kejam. Pemain tersebut berada di peringkat ke-23 pada papan peringkat pemain, sebuah posisi yang cukup tinggi. Pemain ini tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi juga terkenal karena perilakunya yang mesum dan suka menyiksa NPC hantu perempuan. Ketika melihat wujud sang gadis yang tampak cantik dengan rambut dikepang 2, pemain tersebut melancarkan serangan api yang membakar rambut sang gadis dan mencoba menangkapnya dengan penuh kesombongan. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa akibat luka bakar, sang gadis menahan diri untuk tidak menangis demi menjaga sisa martabatnya sebagai NPC. Melihat rekan kerjanya berada dalam bahaya besar dan terancam ditangkap oleh pemain mesum tersebut, Ah Yao bertindak nekat. Di tengah situasi yang sangat terdesak, sang gadis teringat akan sebuah barang rahasia yang pernah diberikan kepadanya sebelum masuk ke Dung Eon. Benda tersebut adalah Ngkuot, Frosture Set Kuot, kutukan pembeku, sebuah artefak langka tingkat tinggi yang hanya bisa didapatkan jika berhasil mengalahkan bos utama kota beku. Ketika pemain mesum tersebut semakin mendekat dengan senyuman licik, sang gadis mengaktifkan Frosture Set tersebut secara mendadak. Gelombang es yang amat dingin seketika membekukan tubuh pemain peringkat ke-23 itu hingga tidak dapat bergerak sedikit pun, membalikkan keadaan secara dramatis di tengah kepungan bahaya Dung Eon SSS. Keberhasilan mengaktifkan artefak pembeku Kuot, Frosture Set Kuot, secara mendadak memberikan kesempatan emas bagi sang gadis dan Ah Yao untuk melarikan diri dari cengkeraman pemain mesum tersebut. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, kedua hantu kecil itu berlari menelusuri koridor-koridor gelap Dung Eon SSS yang terasa semakin membingungkan. Namun, alih-alih menemukan jalan keluar yang aman, mereka berdua kembali tersesat di dalam labirin bangunan tua yang penuh dengan puing-puing reruntuhan. Koridor tempat mereka melintas berlumuran darah segar sisa pertempuran para pemain melawan monster lokal. Pemandangan mengerikan tersebut justru membuat kedua hantu kecil ini semakin gemetar ketakutan. Mereka terlihat jauh lebih panik dan ketakutan dibandingkan dengan para pemain manusia yang sedang menjelajahi Dung Eon. Para penonton di ruang obrolan langsung terus melontarkan komentar-komentar lucu melihat tingkah absurd kedua monster ini.
Banyak penonton yang heran bagaimana mungkin hantu dan monster di Dungeon peringkat atas bisa memiliki sifat yang sangat penakut, bahkan sampai mengepang rambutnya sendiri menjadi dua kepangan demi menghibur diri saat melangkah. Di tengah pelarian mereka yang tanpa arah, kedua hantu kecil tersebut akhirnya menemukan sebuah bangunan rumah tua yang tampak sepi dan terbengkalai. Karena merasa lelah dan terdesak, mereka memutuskan untuk masuk dan bersembunyi di dalam salah satu kamar tidur di lantai 2. Di dalam kamar tidur yang berdebu tersebut, rasa panik mendadak melanda sang gadis. Melalui suara langkah kaki dan getaran energi spiritual dari lantai bawah, ia menyadari sebuah kenyataan yang sangat menakutkan. Shen Jing, pacarnya sendiri yang dikenal sebagai Ekuot, dewa pembantaian Kuot, telah tiba dan memutuskan untuk bermalam di bangunan yang sama. Shen Jing adalah sosok pemain yang sangat sensitif saat tidur dan paling benci jika tidurnya diganggu oleh keberadaan monster atau suara bising. Mengingat kejadian masa lalu ketika bos Dung Eon dibantai secara kejam oleh Shen Jing hanya karena mengganggu waktu istirahat malamnya, sang gadis menyadari bahwa situasi mereka saat ini berada di ambang bahaya kritis. Tanpa berpikir panjang, sang gadis dan Ah Yao segera merayap menyelinap masuk ke bawah tempat tidur demi menyembunyikan keberadaan mereka. Berada di ruang sempit di bawah tempat tidur dalam kondisi menyamar sebagai hantu kecil, sang gadis menahan napasnya rapat-rapat. Ia sangat cemas jika aroma tubuh alaminya atau riasan penyamarannya terbongkar oleh indera penjelajah Shen Jing yang sangat tajam. Bagi sang gadis, bersembunyi di bawah tempat tidur ini bukan hanya sekadar untuk menyelesaikan tugas Dung Eon, melainkan sebuah perjuangan hidup dan mati agar rahasianya yang bekerja diam-diam sebagai NPC hantu tidak diketahui oleh pacarnya sendiri. Namun, takdir terus mempermainkan situasi mereka. Ketika malam semakin larut, seorang pemain manusia berpenampilan mencurigakan secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar tidur di lantai 2 tersebut. Pemain tersebut tampak membawa properti penyekat suara khusus dan mencoba memanfaatkan situasi malam untuk melakukan tindakan jahat kepada pemain lain atau bersembunyi dari amukan monster. Ketika pemain asing itu menyadari keberadaan sang gadis yang disangkanya sebagai seorang pemain muda yang ketakutan di bawah tempat tidur, ia mulai memancarkan niat jahat dan berusaha mendekatinya dengan penuh intimidasi. Pemain asing tersebut menggunakan properti khusus untuk mengunci ruangan agar suara dari dalam kamar tidak dapat terdengar sampai keluar. Dengan senyuman licik, ia mencoba melecehkan dan mengancam sang gadis yang berpura-pura pingsan ketakutan sambil memeluk boneka kecilnya. Di tengah ancaman berbahaya tersebut, sang gadis berusaha keras mencari cara untuk melarikan diri tanpa harus memicu bentrokan besar yang dapat membangunkan Shen Jing di kamar sebelah. Keberanian dan ketenangan sang gadis diuji secara maksimal ketika pemain jahat itu semakin melangkah maju tanpa menyadari sosok berdarah dingin apa yang sebenarnya berada tidak jauh dari lokasi tempat mereka berdiri. Di saat yang bersamaan, peristiwa yang sangat aneh dan tidak masuk akal mulai terjadi pada boneka kecil bernama Ah Yao yang berada di pelukan sang gadis. Secara mendadak, pergerakan boneka kecil itu menjadi sangat lincah dan memancarkan wibawa yang amat familiar. Saat pemain jahat itu mencoba menyentuh sang gadis, boneka kecil tersebut melancarkan tendangan-tendangan keras dan serangan fisik yang sangat presisi hingga melumpuhkan sang pemain jahat dalam sekejap mata tanpa menimbulkan suara bising sedikitpun. Para penonton di ruang obrolan langsung yang menyaksikan adegan tersebut seketika terperanjat, karena mereka melihat bayangan teknik bertarung yang sangat mirip dengan gaya Shen Jing di dalam pergerakan boneka kecil tersebut. Setelah ancaman pemain jahat tersebut berhasil dinetralkan secara misterius, sang gadis dan Ah Yao bergegas keluar dari kamar melalui jendela untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut dari para pemain teratas. Di sepanjang perjalanan menyusuri area luar bangunan, sang gadis mulai merasakan kejanggalan pada perilaku Ah Yao. Boneka kecil yang biasanya kaku itu kini sering melontarkan kata-kata manis, bersikap sangat manja, dan suka menggesekkan tubuhnya ke bahu sang gadis dengan gerakan yang sangat mirip dengan kebiasaan Shen Jing saat berada di rumah. Bahkan,
Boneka tersebut mengetahui secara detail keinginan sang gadis yang ingin mengumpulkan kain teror untuk membelikan pakaian baru yang bersih bagi pacarnya. Meskipun merasa heran dan sedikit curiga dengan perubahan sikap rekannya yang mendadak menjadi sangat perhatian dan suportif, sang gadis belum menyadari kenyataan yang sebenarnya. Tanpa ia ketahui, pacarnya, Shen Jing, sebenarnya telah mengetahui keberadaannya sejak awal dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasuki boneka kecil Xiaoya demi mendampingi, melindungi, dan memastikan keselamatan kekasihnya secara langsung dari jarak dekat di dalam Dungeon SSS yang sangat berbahaya ini. Pelarian yang sangat mencekam dan menguras emosi di dalam bangunan tua akhirnya membuahkan hasil manis ketika sang gadis bersama boneka kecil Ah Xiao berhasil melangkah keluar menyelamatkan diri. Namun, perjalanan mereka untuk menemukan kedamaian sejati dan tempat bersembunyi yang aman di dalam Dungeon peringkat SSS masih jauh dari kata selesai. Saat melintasi area terbuka di tepi hutan yang penuh dengan semak belukar, langkah mereka mendadak dicegat oleh seorang pemain manusia yang sangat familiar dan menjengkelkan. Pemain tersebut adalah Lu Chenye, sosok yang sebelumnya telah melancarkan serangan api secara kejam hingga membakar rambut sang gadis dan membuatnya jatuh terperosok ke dalam sungai yang dingin. Lu Chenye berdiri dengan senyuman licik, raut wajah penuh kesombongan, serta memasang berbagai jebakan berbahaya demi mengeliminasi hantu-hantu kecil yang dianggapnya tidak berdaya. Lu Chenye mengira dengan sangat percaya diri bahwa kedua NPC hantu di hadapannya adalah mangsa empuk yang bisa dibantai dan disiksa tanpa ada perlawanan berarti dari pihak mereka. Ia melontarkan ejekan-ejekan pedas, membanggakan kekuatannya sebagai pemain manusia tingkat atas yang sanggup membakar dan memusnahkan monster-monster di sekitar area tersebut sesuka hati. Namun, Lu Chenye sama sekali tidak menyadari bahwa situasi di lapangan telah berubah secara dramatis dan sangat mematikan. Boneka kecil Ah Xiao yang berada di dalam pelukan sang gadis sebenarnya telah dirasuki dan dikendalikan secara langsung oleh kesadaran jiwa Shen Jing, pemain nomor 1 di papan peringkat universal yang sangat ditakuti oleh seluruh pemain manusia maupun entitas monster. Ketika Lu Chenye melangkah maju dengan kesombongan penuh untuk melancarkan serangan pemungkasnya, boneka kecil Ah Xiao melompat secara mendadak ke udara dengan gerakan yang amat tangkas. Dengan gerakan kaki yang sangat cepat, presisi, dan mematikan, boneka kecil tersebut melancarkan serangkaian tendangan keras beruntun yang mendarat tepat di wajah dan dada Lu Chenye. Lu Chenye terperanjat dalam kepanikan yang luar biasa saat mendapati dirinya terdesak tanpa ampun oleh sebuah boneka kecil yang sebelumnya tampak tidak berbahaya sama sekali. Sebelum Lu Chenye sempat menggunakan properti penyembuh atau senjata utamanya, boneka tersebut memberikan pukulan terakhir yang sangat telak hingga memicu pengumuman resmi sistem game. Quote, pemain Lu Chenye telah tersingkir. Quote. Kemenangan mutlak atas pemain jahat tersebut seketika memberikan imbalan dan hadiah yang sangat melimpah dari sistem permainan. Sistem Dungeon secara otomatis memberikan sejumlah besar kain teror serta seluruh barang-barang berharga sisa peninggalan Lu Chenye kepada sang gadis sebagai pihak yang berhasil bertahan hidup. Bagi sang gadis yang selalu memikirkan kebahagiaan pacarnya, lonjakan jumlah kain teror ini adalah sebuah berkah yang amat besar dan tak ternilai harganya. Dengan mata berbinar-binar penuh kegembiraan dan kebahagiaan murni, sang gadis memeluk erat boneka kecil Ah Xiao dan mengungkapkan impian sederhananya. Ia ingin menabung dan mengumpulkan uang hasil kerjanya ini demi membelikan satu set pakaian baru yang sangat bagus, bersih, dan rapi untuk Shen Jing saat mereka bertemu kembali di dunia nyata kelak. Boneka kecil yang dikendalikan secara langsung oleh Shen Jing hanya tersenyum tipis, mengibaskan ekor kecilnya, dan mendengarkan setiap bisikan tulus kekasihnya dengan perasaan yang amat hangat dan tersentuh. Shen Jing merasa sangat terharu menyadari bahwa alasan utama mengapa pacarnya yang sangat penakut ini nekat bekerja secara diam-diam di dalam game horor yang mematikan adalah semata-mata demi membahagiakan dirinya dan memberikannya kejutan manis. Melalui wujud boneka kecil tersebut,
Shen Jing berbisik dengan nada lembut penuh kasih sayang bahwa apapun gaya atau pakaian yang dibeli oleh sang gadis dengan hasil keringatnya sendiri, Shen Jing pasti akan sangat menyukainya, menghargainya, dan merasa bangga memakainya setiap hari. Setelah menyelesaikan urusan dengan pemain jahat tersebut, sang gadis dan Ah Yao memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melangkah menuju area hutan di sebelah utara untuk mencari tempat bersembunyi yang lebih tenang. Namun, ketika mereka tiba di perbatasan area hutan tersebut, pemandangan tragis yang menyambut mereka sangat mengejutkan. Sebagian besar pepohonan raksasa di hutan tersebut telah hancur berantakan, terbakar menjadi abu, dan tumbang secara tidak beraturan akibat tebasan energi raksasa. Di tengah-tengah area hutan yang kini gundul dan rusak parah itu, berdirilah sosok Huayu, seorang roh pohon tua atau Cecai yang menjadi penguasa wilayah tersebut. Huayu tampak sangat emosi dan marah besar, melontarkan sumpah serapah serta umpatan kasar tanpa henti karena area hutan sakralnya telah dibakar dan dihancurkan secara brutal oleh seorang pemain gila. Huayu mengeluh secara histeris kepada siapa saja yang lewat bahwa sebagian besar wilayah hutannya kini menjadi gundul dan botak di area yang sangat luas. Ketika melihat kedatangan sang gadis dan Ah Yao, Huayu memutus langkah mereka dan menegaskan bahwa sang gadis bersama rekannya wajib membantunya menanam kembali ribuan pohon baru sebelum diperbolehkan melangkah keluar dari wilayah tersebut. Saat sang gadis yang merasa penasaran menanyakan siapa sosok gila yang tega mengamuk dan menghancurkan hutan tua tersebut tanpa ampun, Huayu berteriak emosi dan menyebutkan nama Shen Jing secara langsung. Huayu menjelaskan bahwa Shen Jing telah mengamuk hebat di seluruh penjuru Dungeon SSS, menebas dan membakar setiap sudut hutan tanpa memedulikan penghuninya hanya demi mencari keberadaan seorang gadis kecil yang hilang tanpa jejak. Mendengar kenyataan luar biasa tersebut, sang gadis seketika tertegun diam dan merasa sangat bersalah di dalam hatinya yang paling dalam. Ia baru menyadari sepenuhnya bahwa kekacauan besar, kehancuran ekosistem Dungeon, serta amukan taufan yang dilancarkan oleh Shen Jing di seluruh peta SSS ini adalah dipicu oleh rasa cemas, panik, dan ketakutan Shen Jing yang tidak bisa menemukan dirinya di rumah. Rasa haru, hangat, dan cinta yang teramat sangat seketika membakar dada sang gadis saat menyadari betapa dalam, murni, dan besarnya rasa sayang Shen Jing kepada dirinya. Ia menyadari bahwa Shen Jing rela membalikan dan memusnahkan seluruh isi dunia game horor ini hanya untuk memastikan keselamatan dan keberadaan dirinya. Dengan bantuan alat-alat sederhana, sang gadis dan Ah Yao mulai membantu Huayu menyekop tanah, merapikan ranting, dan menanam bibit-bibit pohon baru di area hutan yang gundul secara perlahan. Kehidupan di tengah hutan bersama Cecai terasa sangat tenang, aman, dan damai, mengingatkan sang gadis pada kenangan-kenangan indah saat mereka masih berada di desa pemula yang sederhana. Sambil memperhatikan gerak-gerik kikuk boneka Ah Yao yang memegang sekop kecil di sampingnya, sang gadis tersenyum manis dan menyadari dengan penuh keyakinan bahwa tidak peduli seberapa mengerikannya dunia game horor SSS ini, keberadaan cinta, pengorbanan, dan perlindungan mutlak dari Shen Jing akan selalu menjadi benteng terkuat yang membimbingnya pulang ke rumah dengan selamat.